dilarang kita buat ngaji di situ. Akhirnya pas diselidiki ternyata dia tuh kayak muja gitu bang, teruang tuh. Nah jadi tuh setiap jam 10 malam tuh kayak ada ritual gitu bu, di dalam kamar itu kayak ada bunyi lagu-lagu zaman dahulu. Si Asep kemana kok nggak lagi nagih dia? Nah emang mereka nggak tahu bu katanya gitu. Si Asep sakit kemarin terus meninggal. Mungkin kalau seandainya si Ba ini nih dan ini dia tergiur kan mau uang ya gue buat orang tua gue diambil. 100 juta. Diambil masih ada. Duitnya hilang. Beliau itu dibawa sama makhluk gede. Kata anak itu. Makhluk gede, serem katanya makhluk gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah kali ini ada narasumber yang udah pernah datang cerita di Lautan Mistis, kembali bercerita lagi. Nah kali ini beliau cerita tentang ada pesugihan di daerah dekat rumahnya di daerah Bogor, dan pesugihan ini memakan korban jiwa hingga 7 anaknya meninggal. Jadi kita sapa dulu, samping gue ada Bang Alvaro. Halo Bang Alvaro. Halo Bang. Cerita lagi kita nih Bang. Bang. Nah jadi kan tadi mau cerita tentang pesugihan nih Bang, Iya, Bang. di daerah rumah ya, Di Bogor. Nah ini sampai 7 anak meninggal Bang. Meninggal semua Bang. Oke, boleh ceritain sedikit gak Bang, ceritanya itu gimana? Boleh Bang, jadi di situ persis di 3 dari sebelah rumah saya itu ada rentenir. Oh ada rentenir. Rumahnya itu besar banget. Kalau dibilang kayak istana lah. Oke, yang paling gede di antara rumah-rumah di situ. Oke. Nah, tapi dia kayak mendadak. Kayak mendadak, dan anak-anaknya itu tuh matinya pada nggak wajar. Nggak wajar. 7 anak ini. 7 anak itu. Oke, nah tahan dulu ceritanya Bang. Oke Bang. Nah sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, tuh bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama lagi nih. Langsung kita simak cerita dari Bang Alvaro. Jadi gimana ceritanya Bang? Jadi gini Bang, di sebelah rumah saya itu nggak sebelah banget ya. Jadi 3 rumah lah. Space-nya 3 rumah lah. Nah jadi di situ ada, entah nggak tahu orang pribumi, nggak tahu orang mana gitu Bang ya. Orangnya pernah keluar Bang? Nggak pernah keluar? Nggak pernah keluar. Bahkan saya aja nggak tahu wajahnya itu seperti apa gitu Bang. Tapi kalau orang tua saya tahu. Nah dengar-dengar sih dia itu dulu orang susah Bang. Orang susah, selalu dihina lah, selalu diejek. Udah gitu mungkin entah dia frustasi kali ya, sempet juga katanya dia mau tapi nggak jadi Bang. Dia mungkin lebih baik ngambil jalan pintas kali ya. Tiba-tiba dia tuh, kata orang tua saya, kayak mendadak. Tiba-tiba tuh. Nah padahal dia itu cuma jelang 2 minggu nggak pulang-pulang si suaminya. Pulang-pulang bawa duit banyak, ngebangun rumah. Ngebangun rumah itu sampai gedong, sampai itu tanah yang di belakang rumahnya dia, terus yang rumah di sebelahnya dia itu kiri kanan itu dibeli semua sama dia. Jadi dibikin luas rumah kayak istana gitu. Nah warga situ pada aneh, pada heran uang dari mana. Nah tapi sih katanya dia tuh jadi kayak maklar tanah. Oke.
Tapi saya juga nggak tahu ya, nggak mungkin banget gitu kan dalam 2 minggu itu tiba-tiba langsung kaya kan. Nah kebetulan di situ di saat itu dia baru punya 4 anak. Tuh 4 anak. Awal curiga warga ya pada percaya. Nah mereka tuh ngasih jadi tuh setelah kejadian bangun rumah itu dia kayak minjemin uang. Oh iya. Minjemin uang. Tapi yang anehnya itu ketika kita minjem uang sama dia, kita makan uang dari dia itu kita sakit bang. Kayak demam tinggi lah, apalah ada aja pasti yang minjem uang sama dia tuh. Gitu. Nah di saat itu saya sih masih kecil ya. Nah di saat itu orang tersebut itu tuh dia buka kayak lowongan pekerjaan menjadi kayak rentenirnya, apa sih namanya, yang bagian nagih-nagih lah, kolektornya. Nah tapi di saat itu nggak ada yang mau bang. Nah jadi tuh orang kalau yang datang situ pengen lamar kerja itu tuh kayak nggak ada rumah bang, kosong. Bahkan sampai nanya sama warga setempat sih, kalau mau ke alamat ini di mana, padahal ibu-ibu udah nolongin, udah ngasih tahu nih rumahnya itu, tapi kayak nggak ada. Nggak kelihatan gitu? Nggak kelihatan. Oke. Nah tapi kesana gitu lama-lama kelihatan bang. Jadi itu yang anehnya itu tuh ketika kita lewat rumah itu tuh kayak ada bau-bau menyan gitu bang. Kalau lewat udah gitu dalam rumahnya itu kalau malam itu lampunya warna merah. Merah? Ada satu ruangan itu kacanya selalu dibuka, nggak pakai hordeng, tapi lampunya itu kelihatan banget warna merah. Gitu. Nah dia kan punya 4 anak. Di tahun 2019 itu dia udah benar-benar sukses bang. Itu belum kejadian apa-apa, belum ada. 2019 nah dia punya lagi 3 anak tuh. Udah pokoknya total semuanya seluruhannya itu 7 anak. 7 anak. Nah 7 anak. Di tahun 2019 di apa sih ini di akhir ya, mau ganti tahun 2020, anak yang umur 3 tahun lebih ya, 3 tahun kurang itu meninggal bang. Anaknya meninggal, katanya sih nggak sakit nggak apa, tiba-tiba tuh meninggal gitu aja. Yang anehnya itu selalu dia bilang mau dikubur di kampung. Dikubur di kampung? Katanya mau dikubur kampung. Udah tuh, tapi warga setempat itu nggak boleh. Namanya kan kalau namanya orang meninggal itu kan otomatis itu kan kita harus mandiin, kita harus terus saat belum tahlilan, tapi nggak boleh bang sama sekali. Nggak boleh? Nggak boleh sama sekali sama beliau. Dilarang kita buat ngaji di situ. Akhirnya pas diselidiki ternyata dia tuh kayak muja gitu bang. Muja? Pesugihan. Nah udah gitu tinggal sisa 6 anak tuh bang. Anak yang 3 tahun kurang itu kan meninggal tuh. Nah tapi kesini-sini tuh keanehan tuh mulai datang bang. Setiap saya lewat situ pasti kayak ada yang manggil, disuruh masuk. Setiap warga lewat situ pasti kayak ada yang manggil gitu. Nah sempat di situ diisukan banyak penculikan anak. Sampai diisu penculikan anak juga? Iya diisukan penculikan anak gitu kan, tapi kita nggak tahu siapa sih yang nguliknya gitu kan. Itu di Bogor tuh sampai gempar kan, penculikan anak gitu kan. Warga setempat sih udah pada curiga gitu kan, apa beliau yang ini buat dijadiin tumbal atau gimana kan nggak tahu bang ya. Tapi warga selalu berpikir positif. Ada 9 anak yang gak ketemu bang. 9 anak? Sampai sekarang. Banyak banget. Gitu, hilang katanya. Nah udah gitu hujan-hujan. Ini kita di saat lagi hujan ini kan bang, semua rata dong. Tapi rumah dia doang bang gak hujan bang. Rumah dia doang nggak? Rumah dia doang nggak. Kayak gimana ya?
Jadi tuh rumah di depannya tuh nggak kena. Jadi kita ngelewatin rumah dia tuh kayak nggak hujan. Biasa aja gitu. Biasa aja. Kalau lewat melintas bang ya. Nah setelah itu ada nih karyawan 4 orang karyawannya dia bang. Kalau dia 4 orang. Nah jalanlah lagi ke tetangga saya. Ya tetangga saya ditanyalah sama mama saya. Mas udah pernah masuk dalam belum? Katanya. Udah bu. Terus yang dilihat apa di dalam? Banyak-banyak patung bu gitu. Banyak-banyak patung udah gitu katanya. Terus di kayak apa sih namanya? Bukan kendi, apa sih namanya itu? Guci. Yang pajangan guci itu tuh. Di atasnya katanya bolong bu, tapi dalamnya ada ular. Ular. Ular apaan? Kayak ular kobra gitu bu, gitu kan. Udah gitu pas tiap saya ngambil uang katanya kan ke ruangan gitu kan. Masa ya bu ruangannya pintunya ketutup sendiri, kayak ada nutup. Nah terus masa bisa keluar kayak gimana? Ya saya teriak bu gitu kan. Pokoknya di situ saya disaranin nggak boleh masuk ke ruangan yang ada di atas, pojok sebelah kanan itu nggak boleh bu kata dia gitu kan. Nah kenapa emang mas gitu? Nggak tahu bu, saya sempat ngintip sih. Nah si Bibi kan sekarang membantu tuh, si Bibi yang sering bolak-balik ke situ mas. Nah terus ditanya kan, tapi si Bibi nggak mau ngejawab. Tapi yang anehnya si Bibi itu juga kaya di kampungnya mah, bu kata gitu kan, punya rumah besar juga. Gitu. Bibi juga. Pembantunya. Nah terus mas kenapa nggak mau kaya? Nggak lah bu, saya takut kata gitu kan. Kenapa emang? Ya kayak dia pesugihan sih bu kata gitu. Pokoknya setiap kan kita kan setoran itu paling telat kan jam 10 malam ya bu kata gitu kan. Ngantar uang tuh. Nah jadi tuh setiap jam 10 malam tuh kayak ada ritual gitu bu. Di dalam kamar itu kayak ada bunyi lagu-lagu zaman dahulu. Gitu kayak lagu-lagu Lingser Ungi gitu. Iya. Nah udah gitu. Terus apalagi mas yang dengar dan dilihat itu kan. Iya bu. Yang saya heran mah. Saya disuruh cari burung cemani kayak ayam cemani, ayam hitam gitu kan. Kalau ada yang jual hubungi saya, dia bilang gitu. Saya disuruh cari. Terus masih nyari gak gitu kan? Saya nggak ketemu bu, nyari bu. Yang mana yang ada sampai sekarang saya disuruh nyari kata gitu kan. Katanya sih buat malam Jumat, katanya buat ritual. Gitu. Ritual apa? Ditanyain. Nggak tahu bu, kayak pesugihan deh. Ya udahlah bu kata dia itu kan. Saya nagih lagi ke yang lain ya. Nah udah gitu, udah deh tuh bang, dia pergi nagih ke yang lain. Besoknya pas nagih lagi, tetangga saya tuh orangnya beda. Nah ganti lagi tuh bang orang sore bang, gitu kan. Yang datang yang lagi beda lagi kan. Nah warga situ curiga dong, ditanya lah, si Asep kemana kok nggak lagi nagih dia? Nah emang mereka nggak tahu bu katanya gitu kan. Si Asep sakit kemarin, terus meninggal. Meninggal bang. Habis 4 hari cerita setelah itu dia meninggal katanya. Pas habis 4 hari sesudah nagih dia meninggal. Nah sisa lah 3 karyawan nih bang. 3 karyawan kan. Nah udah gitu, kenapa sih emang sakit ya? Nggak tahu, tiba-tiba meninggal dengan dari keluarganya. Nah disaran lah sama ibu, udah lo mendingan keluar aja dari situ kerja. Itu lo kerja lo nggak bener katanya. Bos lo itu pesugihan kata gitu kan. Di situ. Ah enggak lah bu, saya main di situ betah gitu kan. Betah. Nah kan yang nagih ini yang diomongin itu kan namanya kan itu kan si Ujang tuh. Nah udah Jang kata gitu kan. Daripada ntar lu jadiin tumbal lo gitu kan. Dia bilang dia nggak takut. Nggak takut bu sama tumbal mana ada sih sekarang tumbal kayak gitu kan. Nah udah gitu udah tuh 2 hari kemudian kan Sabtu Minggu libur ya. Namun Senin datanglah si Ujang pakai mobil. Nagih. Woi Jang lu udah punya mobil lo? Iya nih dikasih bos katanya. Anak buahnya satu-satu dikasih mobil bang. Satu-satu mobil? Iya dikasih mobil satu-satu. Lah terus lu nggak kerja lagi?
Enggak dong, dengan lagi katanya, usaha sekarang di rumah Bu. Oh, terus yang lagi siapa? Anak-anaknya katanya gitu. Terus lu ngapain di sini jangan gitu? Biasa mau main doang Bu, kangen katanya gitu kan. Kangen apa pamer lo gitu kan. Alhamdulillah Bu katanya, saya udah keluar dari situ, keluarga alhamdulillah dikasih uang katanya. Dikasih uang berapa aja katanya? 1M Bu. Hah, 1M beneran? Bener Bu katanya. Ya udah alhamdulillah deh katanya. Nah, udah tuh habis main di pada ngopi, pada ngerokok, dia pulang lah si Ujang ini. Gak lama dia pulang itu, habis sebelum Isya itu dengar di bawah orang kecelakaan. Tabrakan. Dicek dong semua, kecelakaan, tabrakan mahal. Jadi kan kalau jalan saya kan tuh jurang begitu Pak ya. Turunan jurang begitu kan lumayan sih dalam lah. Masuk ke situ. Pas dilihat mobilnya si Ujang itu Bang. Baru padahal. Baru. Meninggal juga Bang dia Bang. Meninggal di tempat. Padahal jatuhnya tuh nggak tinggi ya. Maksudnya gimana ya? Bawahnya tuh sawah gitu doang Bang. Bletet sawah gitu doang tapi bisa meninggal. Gitu tuh. Udah gitu ditarik lah sama apa sih namanya? Inilah sama warga setempat kan. Karena kan emang dia itu kan bukan orang pribumi, bukan orang Bogor ya. Dia itu orang Depok. Nah diantar lah ke alamat sesuai KTP-nya. Dibawa ke rumah sakit dulu, tahu dikabarin. Ternyata di rumahnya itu juga ada yang meninggal Bang. Iya. Terus diantar ke rumahnya si yang Ujang ini. Nah dia pikir keluarga udah tahu, maka ada bendera ini, ada tahlilan gitu, dia pikir udah tahu buat si Ujang kalau si Ujang meninggal. Ternyata di situ juga ada yang meninggal. Katanya meninggal tiba-tiba begitu Bang. Kita semua warga tuh pada aneh banget kan Bang ya. Sampai aneh bilang tuh, iya bener kayak pesugihan gitu kan. Jadi itu kalau warga, banggapan warga tuh si bos yang ngasih uang banyak ke si Ujang itu buat tumbal Bang. Ternyata Bang. Iya pastilah. Yang hidup itu di keluarganya Ujang itu cuma satu. Adiknya perempuan. Adiknya doang. Karena dari selama si Ujang dapat uang, dia nggak pernah minta dan nggak pernah ngerasain buat beli makanan. Gitu. Yang selamat cuma adiknya doang Bang. Yang lainnya meninggal. Yang lain meninggal. Terus anaknya si Ujang, bininya juga, satu keluarga. Nah nggak lama kejadian itu Om. Nah ini kan saya nggak tahu nih, 2 lagi nih karyawannya kemarin tuh nggak ada kabar sampai sekarang kan Om. Sampai sekarang? Nggak ada. Nah terus dengar kabar lagi tuh anaknya si tuan rumah kecelakaan di jalan tol. Anaknya meninggal lagi nih. Meninggal lagi. Di jalan tol. Anak yang keempat. Anak yang keempat meninggal. Meninggal lagi. Perempuan. Tabrakan kecelakaan di tol. Nah tapi ya gitu Om. Alasannya mau dikirim ke kampung. Nggak di kayak ada tahlilan juga, nggak dimandiin kafanin gitu? Enggak. Alasannya mau kirim ke kampung. Setiap kejadian kecelakaan tuh meninggal, nggak karena kecelakaan terus masuk rumah sakit hidup lagi, nggak, pasti meninggal. Pasti meninggal gitu. Pasti meninggal di situ. Nah udah gitu, udah tuh Om. Setelah itu udah nggak ada lagi tuh yang meninggal. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ada kali sebulan 2 bulan nggak dengar kabar yang meninggal. Karena di saat itu ya berturut-turut. Seminggu kurang itu berturut-turut tuh meninggal. Dari yang pegawainya, terus yang terakhir tuh anaknya tuh yang perempuan. Udah tuh. Nah tapi keanehannya itu tuh kayak ada, tahu gak Om? Kayak mungkin kayak dikirim santet kali sama orang atau gimana tuh, kayak nggak mempan. Gitu nggak ada, kasarnya nggak ada tanda-tanda gimana kan. Kalau kita kan disantet kan pasti mempan, tembus kan. Segimananya kita gitu kan, maksudnya khususnya kita sama agama gitu kan, pasti nama dikirim kayak gitu kan pasti Om. Gitu kan. Kecuali kalau kita punya pegangan atau gimana ya. Nah ini mah enggak. Itu sampai orang situ tuh pada heboh. Kalau ada suara ledakan, gede kayak suara ledakan bom di rumah dia tuh.
Tapi nggak ada apa-apa ya. Cuma suara doang. Terus kayak ada suara teriakan gede banget tuh, kayak suara kan kalau dibilang suara monster di rumah saya kedengeran. Nggak ada juga, nggak ada apa-apa juga pas dicek. Sempet dia mau diusir tuh sama warga setempat karena udah bikin resah gitu kan. Demo deh tuh warga situ. Nah tapi pas kita demo itu tuh, itu pada lulu om. Jadi kayak gimana ya, kayak disirap gitu sih om. Sama gimana sih, kita udah di kelurahan ini udah usir aja, udah pada gimana sih, kesel gitu kan. Pas nyampe sono pendiam semua, padahal tadi emosi. Depan rumah dia kayak udah diem. Wah kok kayak gini gitu kan. Udahlah pulang. Nah ntar berkoar-koar lagi warga. Pas udah bubar, dia berkoar-koar lagi warga di rumahnya. Itu tuh ada teriak gini udah rumah pada main salah-salahan. Kan yang namanya kita mau ngedemo itu pasti ada pimpinan kepalanya dong. Nah sampai kayak camat kelurahan, kepala kelurahan itu kan mau ngusir dia juga karena kan emang anaknya hilang tuh yang saya bilang itu. Yang 9 anak hilang itu. 9 anak hilang tuh dia tuh anak, maksudnya pertama kali anak hilang tuh ya anaknya dia. Gitu sampai gak ketemu. Nah sempat pengen diusir tuh, dia emang yang rencanain ngusir itu orang ya lurah itu. Tapi sampai sana tuh lurahnya juga sama diem. Gitu. Nah diem aja. Ya udahlah, kita udah nggak bisa apa-apa om. Ya kita liatin aja kan. Liatin tuh om. Nah, jalanlah dia seperti biasanya gitu kan. Dan tapi yang turun tangan bukan karyawan lagi, tapi anak-anaknya semua om. Kan dia punya anak 7 nih. Nah 3 cewek 4 cowok. Nah yang turun tangan 4 gitu. Turun tangan 4 cowok nih. Nah yang satunya lagi kan udah nggak ada tuh, yang perempuan. Jadi yang perempuan tuh masih tinggal 1. Tinggal 2. Yang perempuan tinggal 2. Nah udah tuh jalan yang 4 ini nagih minjemin duit setiap hari kelakuannya kayak gitu. Nah terus tiba-tiba kan namanya maghrib om ya, kan kalau di sono kan masjid itu tuh sebenarnya nggak jauh-jauhan, ada masjid, ada musola pasti tuh setiap gang ada. Jadi ceritanya dia nagih anaknya ini namanya Sultan. Namanya Sultan. Nagih anak pertama Sultan. Nagih ke kayak ustadz gitu. Suaminya kayak ustadz gitu. Yang punya utang sih istrinya. Kan sebelah rumah dia kan musola. Gitu kan. Kan kalau maghrib itu pasti azan di situ om. Musola. Dengar azan tuh kayak orang gimana ya? Nggak terima. Kayak kepanasan gitu om. Teriak-teriak sendiri sampai ininya nih kulit lehernya nih merah, begini sampai merah, terus ada skobesan di pipi. Teriak-teriak marah-marah lari-larian, minta disiramin air badannya kayak gitu. Minta disiram air. Nah udah gitu deh tuh jalan lah nih, ibu-ibu ngambil air kan, disiram gitu berapa banyak tuh air sampai azan berhenti baru dia normal. Kayak orang bingung. Cingak mau kemana gitu kan. Nah akhirnya udah tuh pulang, dia dianterin. Dia pulang masih Danu, ada Danu anaknya Poyem, dianterin lah ke rumahnya si Danu. Disuruh masuk lah si Danu om. Disuruh masuk. Ya iyalah, masa ya kita nolongin gitu doang. Duit siapa sih yang sama duit gitu kan. Dikasih lah dia 100 juta om. Itu sama utang orang tuanya itu tuh dilunasin. Si Danu ini kan anak pertama dan terakhir tunggal. Nah Poyem ini berdua bapaknya ini kan kayak marbot.
Nah ini ibunya ini nih kayak jualan kue keliling. Mungkin kalau seandainya si ini nih dan ini dia tergiur kan sama uang, ya gue buat orang tua gue diambil. 100 juta. Diambil masih danu. Duitnya hilang. Duitnya hilang. Dia larian duit ditaruh di tas. Dikasih mentas juga 1 selempang. Larian mah, retakan kan dikasih duit. 100 juta kata gitu. Sampai sekarang orang gila bang. Jadi tuh setiap ini tuh ngeliat begini-begini nih sampai sekarang. Kayak nyari duit gitu. Nyari apaan lo? Sering diledekin. Mana? Nyari apaan lo? Nyari duit gue hilang, ngomong gitu. Sampai saat ini masih kayak gitu bang. Jadi stres gitu. Jadi kayak orang gila gitu. Nah, nggak lama dia bilang duitnya hilang. Yang anak ketiganya ini nih cowok juga. Bawa pacarnya mungkin ke situ ya. Bawa pacar ke situ. Nah sampai sekarang, mungkin sampai saat ini kali ya. Saya nggak terlalu Martin ya rumah dia. Itu nggak keluar pacarnya. Bawa pacar ke rumah sampai sekarang nggak keluar. Ya keluar katanya dia udah nikah alasannya. Udah nikah. Nah tapi yang anehnya itu nikahnya lewat video call bang. Ya lewat kayak kamera gitu direkam. Direkam gitu terus dikirim ke orang tuanya kalau seandainya anak ini udah nikah. Gitu. Nah, jadi udah nggak boleh ini. Nah orang tua si perempuan ini tetap kasih duit. Tapi yang saya aneh itu duitnya tuh nggak habis bang. Banyak. Nah itu dia. Sedangkan anaknya nggak kerja semua bang. Orang tuanya nggak kerja. Uang dari mana coba bang? Gitu kan. Nah udah tuh akhirnya warga setempat berusaha untuk ke rumahnya dia. Pengen ngecek. Apa sih isi dalamnya gitu kan. Masuklah ke gerbang. Goyak-goyak masuk gerbang. Tembus tuh bang masuk bang ke dalam bang. Wah ya bang itu kayak dibilang dalamnya tuh kayak istana mah kayak istana bang. Nah tembus tuh bang masuk bang ke dalam tuh bang. Tapi yang anehnya itu tuh kayak karyawan kayak tukang kebun apa segala itu pada diem. Kayak muka tuh pucat semua bang. Pada diem? Pada diem mukanya pucat. Ditanya kan sama yang jaga gerbang, tanya kan, mana bos lu waktu gitu kan, bahasa Sunda ya, mana bos lu? Diem. Akhirnya warga pada masuk ke dalam. Dalamnya itu tuh kayak patung semua bang. Bayangan patung gitu. Tapi patungnya ular gitu bang. Patung ular, terus kayak ini tongkat ular gitu. Sampai sekarang tuh banyak banget ular di situ. Terus kendi bener tuh apa sampai guci tuh dalam ular tuh bener bang. Ular hidup. Ular hidup di situ. Nah gak lama itu anak lompat bang dari atas bang. Anak 3 tuh anak lantai dari atas terus dia cuma ibunya itu orang tuanya itu cuma nyuruh anaknya itu dibawa ke kamar. Tapi kelihatan kita tuh udah nggak ada. Berarti kita berpikir tuh bahwa anak itu udah nggak ada, udah meninggal bang. Udah parah banget. Tapi yang anehnya itu nggak ada keluar pecah, pala tuh nggak pecah nggak apa-apa. Kayak lompat tuh ya biasa. Biasanya? Kan kalau biasa kan kayak tulang patah, kepala pecah, banyak darahnya. Ini mah nggak ada bang, bersih, nggak keluar darah sama sekali. Coba kamar, udah tuh bang. Nah ini yang kan tinggal 4 anak nih. Yang 3 lagi saya nggak tahu nih bang kemana bang. Yang sering masih ngayap itu yang kata kemarin waktu yang anak pertama itu yang kata saya bilang dengar suara ajan di kepanasan gitu bang. Dia sendiri yang lagi untuk mandir. Wow pokoknya di situ udah gak ada kejadian apa-apa tuh bang. Nah pas belum lama lah kejadian lagi tuh bang. Belum lama kejadian anak ada 2 orang anak kecil main di pinggir kali dekat rumahnya dia.
Pas maghrib itu hilang bang. Dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang. Itu dicari kemana-mana tuh nggak ketemu bang. Dicari ke sana nggak ketemu, cari ke sana nggak ketemu, sampai panggil orang pintar katanya dibawa sama siluman katanya gitu. Dibawa sama siluman ular. Tuh bang, sekarang lagi di istananya gitu kan. Nah, udah tuh kita nyari tuh sampai setiap malam tuh kita nyari. Sampai kita share di Facebook tuh semua. Kejadian belum lama bang. Kejadian belum lama kita share di Facebook. Semua tuh ketemu. Pastian 3 hari nih, 3 hari kemudian anak kecilnya di atas genteng bang. Anak kecil di atas genteng? Di atas genteng. Anak kecil di atas genteng diselamatin lah. Ya sekarang mana ada sih ya bocah 4 tahun, 3 tahun naik ke atas genteng. Tangga nggak ada. Rumah tinggi banget. Itu sempat ada videonya tadi bang? Ada, sempat ada videonya. Oke. Nah akhirnya dia bilang itu dibawa sama siluman ular. Pas ditanya sama anak kecilnya, ternyata benar bang. Beliau itu dibawa sama makhluk gede. Kata anak itu. Makhluk gede, serem katanya makhluk gede. Berarti ya tandanya itu dia siluman ular bang. Emang di sana siluman ular banyak bang gitu bang. Nah, udah tuh tinggal yang satu lah bang. Yang satunya ini nggak ketemu nih bang. Satunya lagi nggak ada. Sampai sekarang. Nah akhirnya nggak lama si anak ini ketemu. Anak pertamanya si itu diri bang. Anak pertama yang punya rumah gede ini. Bunuh diri di pohon. Ya bunuh diri di pohon yang pendek begitu pohonnya bang. Masa ya bisa bunuh diri sih bang? Karena masuk akal banget bang. Sedangkan mukanya aja tuh nggak kayak pucet apa segala enggak. Bunuh dirinya maksudnya dia berarti gantung diri. Gantung diri. Pakai tali di pohon. Itu ada juga videonya ya bang? Ada videonya ada. Jadi tadi videonya tuh ada anak kecil yang di atas genteng tuh sama yang bunuh diri. Anak yang pertama bunuh diri. Gantung diri di pohon. Di pohon. Nah ini tapi kita nggak bisa share videonya karena sensitif gitu ya. Nah udah gitu setelah digantung diri itu anak yang keduanya ini satunya lagi ketemu bang. Ketemu aja di dermaga bang. Dari Tenjolaya ke dermaga itu makan waktu sekitaran 1,5 jam. Jauh banget. Nah itulah dia bang. Jadi untuk ceritanya sih kayak gitu sih bang, kurang lebih sih bang. Oke. Jadi tapi rumahnya si yang punya rumahnya masih ada? Masih ada sampai sekarang. Masih hidup ya berarti? Masih. Berarti dia udah nggak ada anak sama sekali? Udah nggak ada bang. Oke. Terus sorry, tadi kan ada 7 anak nih. Kan yang pertama meninggal itu umur 3 tahun tanpa sakit. Yang kedua itu meninggal di jalan tol. Yang ketiga lompat. Yang 3-nya lagi nih saya nggak tahu bang kemana. Oke. Nggak kelihatan, nggak nongol-nongol. Terus yang 4 yang meninggal tadi itu yang gantung diri. Iya. Berarti yang 3 ini nggak ada kabar. Nggak ada kabar sampai sekarang. Tapi di rumah itu atau gimana? Nggak tahu bang, nggak kelihatan. Nggak ada kita ngeliat dia keluar itu, kita nggak ngeliat dia keluar. Biasanya mah nagih, tapi sampai sekarang nggak ada. Nggak ada kabar sama sekali. Nggak pernah ngeliat juga. Cowok-cowok berarti ya 3 ini? Cowok. Anak pertamanya kan udah nggak ada tuh. Yang gantung diri itu. Berarti rumahnya sampai sekarang masih ada kan? Masih ada. Dan orangnya. Tapi dia si yang punya rumah ini keluar sosialisasi nggak sih? Kagak bang, di rumah terus. Suami istri. Oke. Nah jadi untuk korban anak hilang masih ada gitu. Untuk yang anak hilang itu. Yang terbaru kan yang kemarin tuh, yang temunya di dermaga. Waduh, kacau nih. Gimana nih komentar kalian? Bisa tulis di kolom komen. Jadi itu dia cerita dari Bang Alvaro tentang pesugihan di dekat rumah ya. Iya bang. Tetangga yang melakukan pesugihan sampai makan. Berarti yang kita tahu kan baru 4 anak yang jadi korban gitu. 3 lagi nggak ada kabar. Oke deh. Oke, sekian cerita dari Bang Alvaro tadi.
Bagi kalian yang belum subscribe, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Di akhir kata, gue Rizko dan Bang Alvaro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.